Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggotanya ada Amelia Putri, Mufi Nur Fadilah, dan Suhayati dalam mata kuliah Auditing Perbankan Syariah akan membahas materi tentang tata kelola lembaga keuangan syariah pada bab 8. Adapun yang akan dibahas pada bab 8 ini materinya yang pertama konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik, yang kedua penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, yang ketiga ada implementasi good corporate governance di lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir ada perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional. Nah, yang pertama ada konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik, ada corporate governance atau tata kelola perusahaan, yaitu merupakan sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakeholder. Nah, dalam corporate governance ini dipandang dari dua teori, yaitu yang pertama ada teori pemegang saham yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemilik saham. Yang kedua ada teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan baik di luar maupun di dalam perusahaan. Lalu ada good corporate governance atau GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan untuk menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Lalu dari Asian Development Bank atau ADB menjelaskan bahwa GCG mengandung 4 nilai utama, yaitu ada accountability, transparency, predictability, dan participation. Good corporate governance sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menciptakan sistem pengendalian dan kesinambungan, yang kedua mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan, yang ketiga mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan, dan keempat menjalankan perusahaan dan memahami fungsi dan peran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Adapun prinsip dari good corporate governance, yang pertama ada fairness. Fairness ini merupakan kewajaran prosedural, yaitu suatu prinsip dalam birokrasi pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk kewajaran prosedural. Lalu yang kedua ada transparency, yaitu prinsip pemerintah yang baik dan bersih sehingga harus ada keterbukaan. Di sini tuh harus ada keterbukaan gitu terhadap masyarakat. Lalu yang kedua accountability, yaitu pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik. Setiap perbuatan atau tindakan dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keempat ada responsibility, ini merupakan pertanggungjawaban profesional. Lalu yang kelima ada disclosure, ini merupakan pelengkap suatu kinerja sarana dan prasarana yang memadai. Lalu yang terakhir ada kontrol, ini merupakan pengawasan terhadap pemerintah. Dapat standar dan etis corporate governance. Nah, standar corporate governance untuk memenuhi terlaksananya GCG diperlukan standar berikut. Yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah, yang kedua ada evaluasi terhadap syariah, yang ketiga ada evaluasi dari internal, yang keempat ada pernyataan atas prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah, yang kelima ada independensi dari Dewan Pengawas Syariah, yang keenam komite audit dan tata kelola lembaga keuangan syariah, yang ketujuh ada evaluasi tanggung jawab perusahaan. Adapun standar etis corporate governance, di sini berarti standar etis bagi akuntan dan auditor pada lembaga keuangan syariah, yaitu diantaranya yang pertama ada landasan syariah seorang akuntan. Nah, dilihat dari integritasnya, dari keikhlasannya, terus dari kesolehannya, dan dari tanggung jawabnya. Yang kedua, prinsip-prinsip etika bagi akuntan. Nah, di sini adapun prinsipnya berupa kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesi dan skill, lalu perilaku yang berdasarkan keimanan, terus perilaku profesionalnya dan standar teknis. Yang terakhir ada aturan bagi akuntan. Di sini berarti di mana akuntan itu punya batasan apa yang harus dia kerjakan dan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau bisa disingkat dengan GCG.
Ada beberapa penerapan prinsip-prinsip di GCG. Yang pertama yaitu keterbukaan, di mana perusahaan harus memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi, material, dan relevan, baik yang diisyaratkan oleh perundang-undangan serta informasi lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lainnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas, di mana semua jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Perusahaan harus memastikan pengelolaan usaha telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengelolaan yang sehat dan syariah. Yang keempat yaitu profesional. Manajemen dan seluruh individual dalam perusahaan harus memiliki konsisten atau kompetensi, bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, serta memiliki komitmen untuk mengembangkan perusahaan. Yang kelima yaitu kewajiban dan keselarasan. Setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham, mayoritas dan minoritas, serta stakeholder lainnya, dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan undang-undang. Implementasi Good Corporate Governance di lembaga keuangan syariah. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance memberikan implikasi yang positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah. Di Indonesia, kesadaran dan keseriusan terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, penilaian penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga membutuhkan waktu dan komitmen yang lebih serius agar pencapaian dan implementasi dapat dirasakan secara merata serta memberikan implikasi yang positif. Nah, pembuatan serta dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah solusi yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap perusahaan berbadan hukum atau perseroan terbatas, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance difokuskan pada 11 pilar, yaitu yang pertama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang kedua pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, yang ketiga kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, yang keempat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yang kelima pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, yang keenam penanganan benturan kepentingan, yang ketujuh penerapan fungsi kepatuhan, yang kedelapan penerapan fungsi audit internal, yang kesembilan penerapan fungsi audit eksternal, yang kesepuluh batas maksimum penyaluran dana atau BMPD, dan yang terakhir yaitu transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dasar Good Corporate Governance. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi Good Corporate Governance secara berkelanjutan, pihak perbankan menyusun dan menerapkan kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Nah, kebijakan dasar Good Corporate Governance yaitu yang pertama pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance. Kebijakannya berdasarkan surat keputusan bersama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir diperbaharui berdasarkan surat keputusan direksi. Pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Syariah nomor BNIS garing DPS garing SK garing 12 garing 2014 garing 001 tanggal 11 Desember 2014. Yang selanjutnya, internal audit charter berdasarkan surat keputusan direksi tentang internal audit charter pada bank tertentu. Yang selanjutnya, kebijakan umum manajemen risiko berdasarkan surat keputusan direksi. Kode etik insan perbankan berdasarkan surat keputusan direksi.
kebijakan program penerapan anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme. Aturan mengenai larangan menerima dan atau memberi hadiah dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance melalui surat edaran direksi. Dan yang terakhir, strategi anti-fraud kebijakannya berdasarkan surat keputusan direksi dan berbagai kebijakan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya ada penguatan praktik tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam struktur negara karena tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa sistem keuangan yang baik dan teratur. Dalam lembaga keuangan konvensional, transaksi yang mengandung maisir, goror, dan riba sudah menjadi kegiatan rutinitas. Adapun bagi lembaga keuangan Islam, unsur-unsur tersebut termasuk hal yang sangat dilarang dalam transaksi keuangan. Nah, lembaga keuangan syariah menyediakan produk layanan sesuai kebutuhan masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Semua produk yang dikeluarkan telah disetujui oleh Komite Syariah serta mengadopsi nilai dan prinsip syariah. Walaupun jenis risiko yang dihadapi keduanya sama, ada satu risiko yang unik dan tidak terdapat di lembaga keuangan konvensional, yaitu risiko syariah. Untuk memperkecil terjadinya risiko, lembaga harus memiliki tata kelola yang baik dalam praktik syariah. Nah, yang pertama ada tanggung jawab Komite Syariah. Pedoman tata kelola syariah yang berlaku tersebut fokus pada tanggung jawab Komite Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dari semua aspek lembaga keuangan Islam. Nah, Komite Syariah ini harus bertanggung jawab kepada semua pemegang kepentingan untuk memastikan kepatuhan syariah dari lembaga-lembaga yang ada di bawah nasihat mereka. Nah, yang selanjutnya ada bersikap independen terhadap manajemen. Mereka dituntut untuk bersikap independen terhadap manajemen dalam memberikan penilaian dan keputusan yang objektif serta harus kompeten dalam mengawasi dan membimbing. Nah, selain itu juga harus menjaga informasi yang bersifat rahasia. Selain tanggung jawab Komite Syariah dan bersikap independen terhadap manajemen, tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah juga harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dan memberikan keputusan syariah yang konsisten terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian, tanggung jawab kepatuhan syariah ini bertumpu pada bahu Komite Syariah, sehingga Komite Syariah ini diibaratkan seperti jantungnya praktik tata kelola yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya ada pengawasan syariah sebagai bentuk pemenuhan Good Corporate Governance. Nah, salah satu bentuk penerapan Good Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah adalah dengan adanya sistem pengawasan syariah. Abu Huda mendefinisikan pengawasan syariah sebagai proses investigasi mengenai tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bentuk pengawasan syariah terdiri atas dua level, yaitu level makro dan mikro. Di Indonesia, pada level makro, pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN yang bekerja sama dengan regulator lainnya, yaitu BI dan OJK. Sedangkan untuk level mikro hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saja. Nah, pada tingkat mikro ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah penting untuk mendapatkan legalitas hukum. Contohnya, dalam bank syariah, para pemegang saham wajib mendirikan Dewan Pengawas Syariah untuk memenuhi persyaratan bank sentral. Nah, selain itu juga ada 3 aspek yang harus diterapkan dalam sistem pengawasan syariah. Yang pertama, ada aspek agama. Dilihat dari aspek agama, lembaga keuangan syariah harus beroperasi sesuai prinsip syariah, tentunya agar Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah
telah menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua ada aspek sosial. Nah, dilihat dari aspek sosial ini, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah. Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan market share lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada aspek ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LKIV ditemukan suatu hubungan antara pengawasan syariah dengan profitabilitas lembaga keuangan syariah, yang ia berpendapat bahwa profitabilitas dari lembaga keuangan syariah bergantung pada kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menciptakan produk-produk syariahnya. Materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional. Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Di antaranya yang pertama yaitu pada bank syariah, objeknya lembaga keuangan syariah ataupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, di mana bank syariah ini menjalankan manajemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan pada bank konvensional, objeknya lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan dengan hukum undang-undang yang telah ditentukan. Perbedaan yang kedua yaitu mengharuskan adanya peran Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada bank konvensional itu tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah. Hanya DPS ini hanya ada pada bank syariah. Perbedaan selanjutnya yaitu pada audit syariah, auditnya itu dilakukan oleh auditor bersertifikat SAS atau sertifikat akuntansi syariah. Sedangkan pada konvensional itu auditornya tanpa ketentuan bersertifikat SAS. Perbedaan selanjutnya yaitu standar audit AAOIFI atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang artinya organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Sedangkan pada audit konvensional itu standar auditnya IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu pada bank syariah, opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya lembaga keuangan syariah. Pada bank konvensional, opininya itu berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Nah, pada perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi, para peneliti menaruh perhatian terhadap perbandingan kinerja bank syariah dan konvensional. Wilson mencatat bahwa kontribusi bank syariah dan reformasi tata kelolanya memberikan harapan dalam memulihkan kredibilitas dan stabilitas pasar dalam sektor keuangan internasional. Nah, bank syariah juga yang semakin memperlihatkan karakteristik dan keistimewaan dalam tata kelolaannya dan menerapkan prinsip syariah dan mengangkat seorang dewan pengawas syariah sebagai pengawal kegiatan operasional pada bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini adalah materi terakhir tentang peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam surat keputusan DSN MUI nomor Cap 98-MUI-3-2001. DPS adalah lapisan tambahan dalam struktur dewan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah. Nah, pada surat keputusan DSN MUI nomor Cap 98-MUI-3-2001 ini diantaranya yaitu peran-peran DPS yaitu melakukan pengawasan secara periodik pada LKS, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang selanjutnya yaitu mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Dan yang terakhir yaitu memuaskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Nah, itu adalah
peranan Dewan Pengawas Syariah dalam surat keputusan DSN MUI nomor Cap 98/MUI/3/2001. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.